Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita, channel yang nggak gimana lah, kita channel yang belum ada paspor. Ini mau bersih bonsai kelapa yang lama tidak diperbaiki, udah lama nggak diurus. Ayo kita mulai, agak mendekat biar enak. Kalau bonsai ini jenisnya gading kuning. Gading kuning itu bagus untuk bonsai. Dan apa tuh? Ini udah saya buat mulai tahun 2019 dan sampai sekarang udah nggak terawat, banyak yang mati, banyak yang rusak. Ini aja udah nggak ada yang bagus-bagusnya tuh, lihat. Tapi ya mana lagi ya, dengan kesibukan sehari-hari kita harus kerja. Tapi sekarang udah lumayan lah, kerjaan udah agak mendingan daripada yang kemarin kena covid. Kita nggak bisa kerja, kita mau hobi seperti aja susah, kita harus cari kerja kemana-mana. Akhirnya ginilah, telantar, fungsinya telantar. Ini mengenai penyayatan ini harus hati-hati. Betulnya ini nggak ada bagus-bagusnya sih. Bukan seperti yang punya teman-teman itu yang bagus-bagus, yang bisa kerdil bagus-bagus. Kalau punya saya, tapi saya coba, mungkin ada sesuatu yang nasional. Jadi ada yang udah kecil, udah agak bagusan daripada yang ini. Tapi asiknya itu warnanya kuning. Sebetulnya ini tinggal perawatan yang ini aja, perawatan yang ini yang sulit ini. Jadi kalau ini nggak dibersihkan, yang ini nggak dibersihkan, nanti terus memanjang. Ini itu terus memanjang. Jadi kalau mau ingin kerdil, ingin pendek, itu harus yang ini. Jadi kalau udah tumbuh yang ini, itu harus ada perawatan ekstra. Mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali itu harus ditengok, harus dilihat. Beda sama yang di sana itu apa ya, nanti teman besok-besok saya tunjukin mana yang perawatannya itu bisa agak ditunda lah, sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau yang ini seminggu itu udah kelamaan harus dibersihkan. Mungkin bisa teman-teman yang belum tahu bisa cari di channel-channel yang lain yang bagusan itu, yang lebih bagus dari ini ada kok, banyak. Ini aja hanya untuk hiburan saya sendiri, bukan untuk ya gimana ya, saya juga iseng-iseng aja lah, kita lagi pulang kerja, kita bikin bonsai. Nah ini kalau ini jangan sampai terlalu ke dalam. Ini kan lihatnya kan udah putih, kalau terlalu nanti patah. Tapi kalau udah terlanjur kayak gini, kelihatannya ini terlanjur banyak penyayatan. Karena ya kita kasih tali aja, biar aman. Mungkin 2-3 hari dulu kita lepas. Ini kasih tali biar aman lah, jangan sampai berantakan gitu lah. Kalau patah, waduh, kita udah 2 tahun ini, 2 tahun kita ngerjain seperti ini patah. Coba bayangkan, kita menunggu seperti ini lama sekali. Bonsai itu dari 0 sampai kelihatan bagus itu antaranya itu 3 bulan itu belum bagus. Tapi kalau orang yang pandai bikin,
kemungkinan ya ada bagusnya, tapi daunnya nggak seperti ini, belum pecah daun. Pecah daun mungkin antara 4 bulan sampai 8 bulan baru pecah daun. Jadi ya gampang-gampang susah lah kalau merawat bonsai kelapa. Hati-hati yang sebelah sini, ini biar bagus. Ini udah lama nggak saya rawat, selama musim covid ini saya berhenti dah, saya nggak bisa kerja. Jadi ya saya bingung juga. Sekarang saya mulai lagi lah, kerjaan mulai lancar, alhamdulillah. Sekarang lagi enjoy lah, agak santai. Ini yang membahayakan, yang ini ada bahaya yang harus kita bersihkan. Ini saya tunjukin, kelihatan nggak? Belum kelihatan ya. Ini yang memakan ulat daun. Ini yang bahaya. Ini ulat ini yang merusak daun-daunnya nih, semuanya hancur nih. Semuanya hancur. Dan kalau teman-teman punya bonsai, kalau ada daun yang rusak gitu, kok ada ulatnya, pasti bertanya, dari mana asal itu ulat? Dulu saya juga gitu, saya nggak tahu ulatnya itu datangnya itu dari mana, saya juga nggak tahu. Tapi setelah saya amati beberapa bulan, di situ ada kupu-kupu yang cantik, dia nempel, kita enjoy. Bonsai kita ada kupu-kupunya, kita foto, itu bagus. Tapi di situ akan meninggalkan sebuah telur. Dia akan bertelur. Telur di situ, telurnya itu bagus. Kita nggak nyangka lah itu telurnya. Kalau di ini belum ada. Ini ada lagi. Ini. Saya tunjukin. Nah, saya tunjukin. Ini ulatnya nih. Ini karena lama nggak saya rawat, jadi ya sebetulnya kemarin saya udah bosen dengan bonsai kelapa ini. Dengan ekonomi yang lemah saya bosen, tapi untuk sekarang saya kembali lagi. Kehidupan itu nggak semulus yang kita bayangkan. Kehidupan akan terus bergerak. Kalau kita terus monoton, kita akan hancur. Kita mengandalkan seperti ini aja udah cukup, nggak bisa. Kita punya anak, kita punya keluarga. Kalau kita nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak masalah. Tapi kalau kita punya anak, kita harus bergerak. Seperti saya ini udah terlambat. Dulu saya dikasih nasihat sama teman, bang, cepet kita kerja seperti ini. Udah gini aja, saya udah cukup untuk keluarga. Ternyata semakin anak saya semakin besar, semakin dewasa, yang balita nih, saya mikir saya kan punya anak 2. Udah mana? Akhirnya ada 3. Ternyata setelah anak-anak udah besar, yang satu SMA, yang satu SD, itu sekarang itu merasa ngapain nggak dulu saya bergerak gitu loh. Akhirnya terlambat juga. Teman-teman udah sama sukses, saya masih gini-gini aja. Tapi ya saya syukurin, karena rezeki itu hanya Allah yang tahu, yang ngasih. Kalau kita berusaha apapun, kalau belum dikasih ya belum dapat. Tapi ya kita harus berusaha. Ini usaha saya sekarang. Saya sambil kerja, sama saya bikin hiburan channel seperti ini. Ini yang ngurusin ya bukan saya sih, saya nggak bisa. Saya hanya kerja buruh. Ini anak saya pun kalau ngurusin ya nggak begitu bagus-bagusnya, kan dia masih sekolah. Nanti ya saya terus bikin cerita-cerita seperti ini, bikinnya inilah menunjukkan bonsai-bonsai yang ini kan kalau dilihat ya bagus sih, kalau kita perawatannya boleh. Ini kan kotor semua, nggak terawat. Ini bagus nih, ini kuat, akarnya udah kuat. Ini kalau udah dibersihkan nanti diolah. Ini
batoknya nih yang di sini itu itu saya lepas karena ini saya taruh di luar rumah, terus ya kena panas kena hujan, jadi hancur lah. Saya pernis biar cantik. Kalau pertama, sekarang udah nggak terawat ya nggak cantik lagi, seperti ini sama. Ini kalau udah di pernis, dibersihkan atau dipernis atau dicat, nanti taruh di sini seperti ini kan bagus, asalnya seperti ini kan bagus, kelihatannya bagus. Itu ya ini saya kembangkan dulu. Ya, sekian dulu dan terima kasih. Maaf kalau ada banyak kekurangan, karena ya saya nggak tahu lah gimana cara bikin konten yang bagus, karena saya nggak ada guru, saya hanya iseng-iseng aja dah seperti ini. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Salam seduluran Selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.